Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dumai Ayu Dewandari, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahnia Rahmi Hanum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses pencernaan makanan. Sistem ini melibatkan beberapa organ pencernaan seperti mulut, esofagus, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, hati, empedu, pankreas, dan rektum. Secara umum, fungsi utama sistem pencernaan adalah untuk mencerna makanan yang dikonsumsi oleh hewan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel tubuh. Sistem pencernaan memegang peran penting dalam proses pengolahan makan mulai dari mulut, pencernaan makanan, hingga penyerapan sel-sel makanan yang berguna bagi tubuh. Sistem pencernaan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan pada hewan invertebrata dan sistem pencernaan pada hewan avertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata meliputi Porifera, Coelenterata, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Platyhelminthes, Nematalminthes, dan Annelida. Sedangkan sistem pencernaan pada hewan avertebrata meliputi Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koagnosif, dan rongga gastrovaskuler. Yang pertama ada porifera. Sistem pencernaan makanan pada porifera dilakukan secara intraseluler. Kemudian makanan yang ada dalam air ditangkap oleh flagel sel koagnosif. Makanan dicerna oleh vakuola makanan, dan hasil pencernaan masuk ke sel amoebosit lalu disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Yang kedua ada coelenterata. Proses pencernaan makanan pada coelenterata dilakukan secara ekstraseluler dan intraseluler. Makanan ditangkap dan bakal masuk ke mulut, kemudian makanan dicerna oleh gastrodermis dengan ditangkap oleh sel berflagel, dicerna oleh sel pencernaan, lalu disebut oleh vakuola makanan. Yang ketiga ada mollusca. Sistem pencernaan mollusca terdiri dari mulut, faring, esofagus, tenggorok, lambung, usus, dan anus. Pada jenis mollusca tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergigi yang dapat bergerak ke depan dan belakang. Dan yang keempat ada arthropoda. Pencernaan arthropoda merupakan sistem pencernaan yang sempurna dengan dilengkapi alat pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empela, empedal, saluran malpighi, usus, dan anus. Mulut dilengkapi dengan alat-alat mulut dan anus terdapat di segmen posterior. Yang kelima ada Echinodermata. Sistem pencernaan makanan hewan ini sudah sempurna. Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh, kemudian diteruskan melalui faring ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir di anus. Anus ini letaknya ada di permukaan atas tubuh dan pada sebagian Echinodermata tidak berfungsi. Pada hewan ini, lambung memiliki 5 cabang yang masing-masing cabang menuju ke lengan. Di masing-masing lengan ini, lambungnya bercabang 2, tetapi ujungnya buntu. Kemudian yang keenam ada Platyhelminthes. Hewan Platyhelminthes merupakan jenis hewan sejenis cacing pipih yang memiliki tubuh simetris bilateral tanpa sistem peredaran darah seperti pada fungsi jantung. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Kemudian yang ketujuh ada Nematalminthes. Masih termasuk dalam keluarga vermes atau cacing, Nematalminthes atau cacing gilik merupakan hewan invertebrata yang memiliki bentuk tubuh simetris bilateral.
yang memiliki saluran pencernaan yang cukup baik, tetapi tidak mempunyai sistem peredaran darah. Contohnya, cacing kremi dan cacing tambang. Sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki saluran pseudoxylem yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Saluran pencernaan berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan atau esofagus, dilanjutkan ke usus atau intestinum dan berakhir di anus. Dan sistem pencernaan hewan invertebrata yang terakhir ada Annelida. Jenis cacing pada kelas Annelida memiliki tubuh yang terdiri dari segmen-segmen yang dilengkapi berbagai sistem organ pada tubuh yang baik dan juga sistem peredaran darah tertutup. Jenis hewan ini termasuk pada cacing tanah dan muntah dan termasuk hewan hermafrodit. Makanan cacing tanah terdiri dari sisa-sisa hewan dan tanaman yang diambil melalui mulutnya. Makanan di dalam esofagus tercampur dari cairan hasil ekskresi kelenjar kapur yang terdapat pada dinding esofagus. Dari esofagus, makanan masuk ke dalam proventriculus yang merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian masuk ke dalam ventriculus dan dicerna menjadi partikel-partikel halus dan selanjutnya masuk ke intestinum. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam mulut terdapat gigi kecil yang berbentuk kerucut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di sekitar insang. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Selanjutnya, usus bermuara ke anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu, sedangkan fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon. Kemudian yang kedua ada amfibi. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama rongga mulut. Terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua ada esofagus berupa saluran pendek. Yang ketiga ada ventriculus berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang keempat ada intestinum atau usus. Dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Sedangkan usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Yang kelima ada kloaka. Kloaka merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Yang ketiga ada reptil. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati pada reptil memiliki dua lobus, gelambir dan berwarna kemerahan. Kantong empedu terletak pada sebelah kanan hati, dan pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus atau lambung, intestinum atau usus, dan kloaka. Yang keempat ada aves. Saluran pencernaan pada aves terdiri atas mulut, esofagus, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Pada bagian mulut, terdapat paruh yang kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Makanan yang diambil oleh paruh kemudian masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju kerongkongan. Bagian bawah kerongkongan merupakan kantong yang besar yang disebut tembolok. Tembolok berfungsi menyimpan makanan untuk sementara waktu. Lambung terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama disebut lambung kelenjar karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi mencerna makanan. Bagian kedua disebut lambung pengunyah karena dindingnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di dalam usus halus. Hasil-hasil pencernaan yang berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah dalam dinding halus. Sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon, kemudian ke rektum, dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Dan sistem pencernaan hewan vertebrata yang terakhir ada mamalia. Pada mamalia mamah biak atau ruminansia, terdapat keistimewaan pada struktur pencernaannya. Pada ruminansia, lambung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Urutan pencernaan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan dikunyah dan bercampur dengan ludah. Kemudian makanan ditelan menuju esofagus, lalu masuk ke rumen, lalu ke retikulum.
Pada rumen, terdapat simbiosis antara hewan dengan bakteri Sitopaga atau Flagellata Cypramonas subtilis yang menghasilkan enzim selulose. Di dalam rumen terjadi pencernaan polisakarida, protein, dan selulosa. Kemudian makanan masuk ke retikulum, dicerna secara mekanik membentuk bolus. Setelah hewan kenyang atau saat beristirahat, bolus dikeluarkan ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah makanan dikunyah, makanan ditelan masuk ke retikulum, lalu amasum, kemudian abomasum. Pada abomasum, terjadi pencernaan sebenarnya oleh enzim-enzim pencernaan hewan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada hewan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.